Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kita lanjutkan lagi daurah atau bimbingan pengajaran kitab Fathul Rahman ini dengan metode Nurul Bayan yang sebenarnya terjadwal hari Jumat kemarin karena kami ada keperluan mendadak ya di luar kota, jadi kita pindah di hari Senin. Ya, semoga tidak menghalangi dan tidak menghilangkan niat yang sudah muncul ketika kemarin hari Jumat. Mungkin sudah ada yang siap-siap untuk belajar dengan kita tapi terhalang, ya semoga tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan langsung di bab yang sudah kita pelajari kemarin. Seperti biasa kita mengulang dulu bab yang sudah kita pelajari, yaitu di bab wakaf yang awal ya. Baik, sebentar, saya ambilkan di halaman yang lain, karena kan kita sudah melihat atau mencoba di kitab Fathul Rahman, maka kita akan carikan di mushaf yang lain praktek di ayat Al-Quran. Sebentar. Baik. Ya. Kita coba di Al-Qamar. Ya. Nah, ini ya. Baik, kita coba di surat Al-Muddathir. Nah, di situ ada banyak contoh ya, dari yang wakaf pada sukun asli dan wakaf pada huruf yang berharokat ya, yang tentunya nantinya berubah menjadi huruf yang sukun. Baik, di sini mungkin bisa saya contohkan satu kata dulu ya. Ini kan di setiap ayatnya pendek-pendek ya. Saya tahaji satu kata, lalu kata selanjutnya nanti ummahat yang melanjutkan. Jadi
boleh dilihat kondisinya, dilihat ayatnya, huruf terakhirnya maksudnya. Kalau huruf terakhirnya sukun asli, ya sebagaimana yang di Fathur Rahman kotak kuning itu, kan itu huruf terakhirnya adalah sukun asli, berarti tidak perlu mengulang 2 kali. Misalnya laqudiyal amru baini wa bainaku, ya, mim sakinah, laqudiyal amru baini wa bainakum, berarti cukup 1 kali. Tapi kalau yang contohnya seperti warna biru, ya sodero ka alam nashrah laka sodroka, berarti 2 kali ya. Kaf sakinah indal waqaf, alam nashrah laka sodrok, ya. Jadi dibaca seperti aslinya, lalu perubahannya ketika diwakafkan. Ya, bisa dipahami ya kira-kira instruksinya. Kita mulai langsung di surat Al-Muddathir, di ayat yang pertama. Jadi saya tahajikan, saya mulai dulu di kata yang pertama, lalu Umat melanjutkan di kata selanjutnya, yang itu adalah kata terakhir ya. Ya, di sini karena ayatnya pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif maddu munfasil jaiz ithnan au arba au khamsu harakat. Ya ya syaddah wa dhammah, ya ayyuha, ya ayyuha, alif maddu tabi'i harakatan yaskutu waslan, ya. Jadi ini kalau dilanjutkan ya yaskutu waslan, tapi kalau per kata alif maddu tabi'i harakatan ya ayyuha. Tapi kalau mau disambung tajinya ditambahi dengan yaskutu waslan. Ya, di situ kita murojaah juga singkat di situ kata ya ayyuha. Jangan lupa di situ adalah alif maddu munfasil. Meskipun secara penulisan dia terlihat seperti satu kata. Ya. Seperti satu kata berdekatan, tapi itu adalah sekali lagi 2 kata yang berbeda. Yaun nida, ya, istilah dalam bahasa Arab ya, yaun nida. Huruf ya untuk memanggil, wahai, maksudnya kan, wahai orang-orang, ya. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Tapi secara penulisan disambung. Baik, silakan dilanjutkan kata yang kedua. Ummu Ghaisan sudah siap? Insya Allah. Ya, silakan. Tasdid itu apa ya? Oh iya, kita belum belajar tasdid ya. Ya, nanti saya contohkan dulu, saya baru ingat. Dal syadda wa fathah. Ya, untuk satu huruf itu aja ya. Dal syadda wa fathah. Apa Ustaz? Dari mana ini Ustaz? Oh, sebentar. Oh iya, sudah. Enggak, saya contohkan dulu aja, wis. Ditirukan dulu aja. Saya baru ingat kalau ada tasdid. Apa belum belajar tasdid. Hamzah waslin taskutu waslan. Silakan ditirukan. Hamzah waslin taskutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Yang lam ini ya. Lam qamariyah mudharah. Ya, al. Nggih. Ya. Al. Mu. Almu. Dal syaddah wa fathah. Dal syaddah wal fathah. Ya. Al-mudda. Suara saya putus-putus atau terjeda ya? Enggak ya? Nggih. Putus-putus Ustaz, tapi cuma sebentar. Sedetik gitu. Oh, sebentar. Saya pindah jaringan wifi dulu sebentar. Iya. Baik. Ya, kita lanjutkan ya.
Fa syaddah wa kasroh. Fa syaddah wal kasroh. Al-muddatsi. Al-muddatsi. Ya, jadi di sini perlu diperhatikan hurufnya dua-duanya bertasydid, dal dan sa. Al-muddatsi. Al-muddatsi. Ru. Ru. Al-muddatsiru. Al-muddatsiru. Ya ayyuhal muddatsiru. Ya ayyuhal muddatsiru. Ra sakinah indal waqaf. Ra sakinah indal waqaf. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, muddatsir. Baik. Kita lanjutkan di kata yang apa namanya? Ayat yang kedua ya. Jazakillah khairan Mukaisan. Langsung saja ditirukan aja ya. Dengan siapa ini? Ibu Ummu Almeda sudah siap? Ya Ustaz. Baik. Ayat kedua nih. Mau coba sendiri langsung atau? Coba sendiri dulu deh. Ya, silakan. Ku mim sakinah kum fa'a. Ya, Kum fa'a. Ya, sebenarnya Fa'a. ya kum sendiri, fa sendiri. Ya, silakan lanjut. Fa'a. Fa'a. Nun sakinah fa'ang. Oh, ini kamu zal ini bisa langsung pakai dengung nggak Ustadz nih? Ya, gini. Jadi sebenarnya kalau tahajinya itu panjang. Ya. Tapi untuk mengenalkan ke anak-anak ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita belajar tahaji ini kan memang percepatan istilahnya, akselerasi untuk bisa baca Quran secara cepat, langsung maksudnya ya. Nah, untuk hukum-hukum tajwid yang bukan idhar, ya kayak ini kan kum fa itu kan idhar syafawi sebenarnya. Tapi tidak perlu dipanjangkan mim sakinah mudharah qabla al-fa'il maftuhah. Sebenarnya tajwidnya panjang. Tapi kalau idhar ya cukup mim sakinah saja tidak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk selain idhar, idgham atau ikhfa, ini kan nun sukun bertemu dzal itu kan ikhfa. Tajinya aslinya nun sakinah mukhfa inda dzalil maksurah. Nah, tapi untuk anak-anak kalau misalnya apa namanya? Sudah mungkin orang tua sudah memulai tilawah di rumah. Ya, targetnya adalah dia membaca lancar dulu. Tidak perlu ditargetkan bisa mengenal ikhfa, idgham atau iklab. Yang penting dia panjang pendeknya sudah tidak salah, itu sudah bagus. Ya. Jadi kalau mengenalkan tajinya ya cukup nun sakinah dulu tidak apa-apa. Nun sakinah terus di. Nah, tapi dipraktekkan dengan cara baca yang khusus tadi itu. Ya, coba ya, nun sakinah. Setelah itu nun sakinah. Ya. Ini kan ikhfa nih ketemunya Ustadz. Itu bisa didengungkan fa'ang apa fa'an? Ya, jadi ikhfa sendiri itu ada tingkatannya. Kalau kita bedah gitu ya. Jadi ikhfa itu ada 3 tingkatan. Ada ikhfa yang tingkatannya paling rendah, pertengahan, dan paling tinggi. Ya, ringkasnya disamarkan ya. Huruf hukum tajwid ikhfa itu kan artinya samar-samar. Jadi menyamarkan huruf nun dan mempersiapkan makhraj huruf setelah huruf nun. Nah, huruf setelah huruf nun adalah huruf dzal. Berarti mempersiapkan lidah kita untuk mengucapkan huruf dzal. Nah, intinya ketika menyontohkan ke anak-anak, intinya kan ada nun sakinah, terus ada dzi. Ya. Nah, itu nun sakinah sama dzalnya kita contohkan langsung digabung. Maksudnya ketika sudah jadi, ketika sudah sempurna ikhfa-nya, nah itu kita langsung contohkan. Misalnya coba saya bimbing dulu ya. Fa. Fa. A. Fa A. Fa A. Nun sakinah. Nun sakinah. Zi.
zi, fa'anzi. fa'anzi, Ya, ro sakinah, oh, ro sakinah, fa'anzir. anzir, Ya, kalau misalnya Ananda mau mempertanyakan seperti itu, baru dijelaskan. iya, Nah, gitu. disambung. Jadi, ya, jadi kok cara baca seperti itu. Jadi kalau nun sakinah bertemu dzal, hukumnya ikhfa. Kalau mau lebih seru lagi, dijelaskan tadinya. Nun sakinah mukhfa inda dzalil maksurah, seperti itu. Jadi tadinya ada sendiri di buku apa namanya? Di PDF yang belum saya bagikan ya. Jadi ada sendiri sebenarnya. Ikhfa sendiri, idgham sendiri, iklab sendiri tajinya. Kalau mau mengenalkan. Ya kan tajinya kan pakai bahasa Arab. Jadi biar anak-anak mungkin terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Arab juga tidak masalah. Intinya Oke. tujuan utamanya goalnya adalah prakteknya. Fa'alzi yang disamarkan bukan fa'angzi ya. Jadi semua Iya, yang perlu diperhatikan untuk umat sekalian semuanya, huruf apa namanya, hukum bacaan ikhfa itu tidak semuanya diengkan semua, fa'angzi atau fa'anzi. Jadi yang prakteknya apa namanya di orang apa namanya catatan prakteknya biasanya eh, kita kebanyakan mendengarnya seperti ng atau seperti fa'anzi, idhar bigunnah namanya. Padahal ya mirip itu. idhar bigunnah tidak ada ya. Jadi oleh karena itu kita tadi yang sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ikhfa itu sebenarnya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling apa namanya paling rendah kesamarannya itu pada ikhfa pada huruf to, ta sama dal. Karena huruf to, ta sama dal itu satu makhraj dan dia paling dekat dengan huruf nun. Ya lidahnya ketika kita mengucapkan huruf nun itu kan lidahnya nempel ke atas ya, ke langit-langit atas. Nah, huruf to, ta sama dal itu bertetangga maksudnya. Jadi kalau berdekatan dia beresiko idgham, makanya disamarkan. Dia tingkat kesamarannya paling rendah. Nah, sebaliknya tingkat kesamaran yang paling tinggi terjadi pada ikhfa pada huruf qaf dan kaf karena makhrajnya berjauhan. Ya, huruf nun kan di lidah yang menempel. Nah, huruf qaf sama kaf itu di pangkal lidah dekat tenggorokan. Aku, ik, ya, aku, uk, ik, atau ak, ik, uk. Nah, bisa dirasakan di situ. Jadi, kalau huruf ikhfa pada huruf qaf dan kaf, nah ini lebih mirip dengan ng. Min qablikum atau minkum. Nah, itu yang ng hanya terjadi pada huruf kaf dan qaf. Nah, selain itu murni samar nunnya. Ya, tadi tingkat kesamarannya paling tinggi kan qaf sama kaf. Kalau nun sama dzal ini pertengahan. Intinya tidak sampai terbaca fa'angzir atau fa'anzir. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nunnya benar-benar samar, lalu mempersiapkan lidahnya untuk mengucapkan huruf dzal. Fa'anzir gitu. Coba kita ulangi lagi ya. Kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Ya, bisa dimamil sini ya. Jadi bukan ng dan juga bukan fa'anzir. Kalau fa'anzir itu namanya idhar bigunnah. Baik. Itu terkait ikhfa. Ya mungkin tambahan ilmu baru ya, mungkin sebentar apa namanya sebelumnya kita tahunya ikhfa ya ikhfa aja semuanya ya. Jadi ternyata kalau di apa ilmu tajwid yang lebih dalam itu secara makhraj 15 huruf ikhfa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di ayat ketiga ini mudah insya Allah, tidak ada hukum nun sakinah. Coba dengan Ibu Okti ya, sudah siap? Insya Allah Ustaz. Ya, untuk tasdidnya sama seperti tadi ya, syaddah wa fathah kalau fathah, kalau syaddah wa kasroh kalau baknya tadi itu. Tinggal ditambah wa ya, wa fathah atau wa kasroh atau wa dhammah. Itu. Mau coba sendiri langsung? Gimana? Dari warobaka itu diputus enggak atau langsung aja? Iya, warobaka sendiri, fakabir sendiri, 2 kata. Terserah, mau disambung bisa, tahajib berkata juga bisa. Silakan. Coba nih Ustaz. Ya, silakan. Waro, ba, syaddah,
wa fathah wa rabbaka fa faka ba syaddah wa kasroh fakabbir ro sakinah fakabbir Ya, wa insyaallah. rabbaka fakabbir. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Sudah bisa ya. Jadi sudah siap masuk bab tasydid ini. Ya, jadi yang perlu diperhatikan mungkin roknya ya. Tadi sudah cukup tipis ya untuk memperjelas lagi. Jadi yang sudah pernah kita bahas kemarin di bab sukun ya. Huruf ro yang didahului oleh huruf yang berkasroh itu tipis ya. Fakabbir wa rabbaka fakabbir, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ibu Wida sudah siap? Di ayat keempat ya sama, di ayat keempat juga tidak ada hukum nun sakinah, jadi mungkin bisa mau coba sendiri? Ya, sendiri Ustaz ya. Ya, silakan. Wasi ya dia mengharapkan wasiyada fato ha syaddah wa kasroh fatohhi sakinah fatohhir wasiyadaka fatohhir. Ya, insyaallah sudah bagus. Bentar. Soalnya laptop saya mau mati, saya cas dulu sebentar. Ya, mungkin yang perlu diperhatikan huruf H yang bertasydid ya. Jadi usahakan nafasnya jangan terputus, bukan fatohhir, tapi dialirkan nafasnya. Karena kalau terputus seperti terjeda nanti, seperti ya hampir sama seperti saktah nanti. Nah, jadi nafasnya dialirkan karena huruf H itu kan dari tenggorokan yang paling dalam. Wa thiyabaka fatohhir, fatohhir. Ya sama seperti di surat At-Tariq ya. Famahilil. Jadi bukan famahi, tapi dialirkan nafasnya. Famahilil kafirina amhilhum, ya itu. Coba diperbagi lagi. Wa thiyabaka fatohhir. Wasiyabaka fatohhir. Ya, itu. Baik. Jazakillah khairan. Kita lanjutkan di dua ayat lagi ya, karena sudah mewakili ya. Di ayat kelima itu ada waqaf pada sukun asli, di huruf ayat ke-6 juga mewakili kotak yang warna biru. Baik. Kayak saya contoh saya mulai dulu kata yang pertama karena itu belum diajarkan ya, jadi nanti biar lebih cepat. Saya minta partisipasinya dari Ummu Almeda. Iya, Ustaz. Ya, kita di ayat kelima ya. Hamzatu waslin taskutu waslan. Hamzatu waslin taskutu waslan. Nah, ini sama seperti yang di kotak pink yang halaman sebelumnya itu. Jadi tidak perlu nabda'u biha ya. Lam syamsiyah mudghamah. Silakan. Lam syamsiyah mudghamah. Ya, jadi sama nanti ketika sudah masuk ya, sebentar. Jadi nanti ketika anak-anak sudah masuk di bab lam syamsiyah, lawannya lam qamariyah, nah nanti bisa dikenalkan hukum idgham karena tahajinya hampir sama. Seperti itu. Ya, kita ulangi dulu. Lam syamsiyah mudghamah. Lam syamsiyah mudghamah. Firra'il madmumah. Firra'il madmumah. Ya, jadi lam syamsiyah diidghamkan pada huruf ra yang berharokat dhammah. Jadi kalau dhammah itu madmumah, kalau fathah maftuhah, kalau kasroh maksuroh.
itu nanti di diajarkan di bab lam syamsiah. Intinya kita kenalkan dulu di sini kepada orang tua biar tidak asing ya. Warru, jim sakinah muqalqalah, jim sakinah muqalqalah, warruj, warruj, za, warrujza, warrujza, jimnya jangan dialirkan tapi cukup dipantulkan biasa. Warrujza. warrujza. Ya, jadi tidak sampai dialirkan warrujza, tetapi dipantulkan biasa. Warrujza. Warrujza. Fa. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Ha sakinah. Fah. Ju. Fahju. Ro sakinah. Fahjur. Ya, silakan coba dibaca dari awal. Warrujza fahjur. Baik, insyaallah barakallahu fiik ya. Jadi di situ sama ya, ada dua hamzah wasol. Yang pertama hamzah wasolnya pada lam syamsiah warru. Hamzah wasol yang kedua pada kata kerja. Aslinya dibaca uhjur ya. Hamzah waslin tasqutu waslan nabda'u biha u. Ya, karena didahului oleh huruf fa. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, hamzah wasol nabda'u biha u-nya gugur ya, fahjur. Baik, seperti itu. Ya, terakhir di ayat ke-6 Ummu Ghaisan silakan. Dalam ya sih. Ghaisan ikut kayaknya nih. Wala alif madu tabi'i harokatan wala ta mim sakinah wala tam nu wala tam mim sakinah. Ustaz Afwan, ada tangan, ada kursornya. Oh ya, kursor ya, masyaallah. Ya. Wala tam nun. Ustaz, maaf, ini kan nun sakinah, sekalian saya tanya. Kalau saya kenalkan ke Ghaisan itu nun tanpa sukun jadinya dengung atau melebur ke huruf setelahnya gitu, nggak apa-apa ya? Iya, betul lah. Jadi ini yang membantu ya. Jadi yang membantu di mushaf Timur Tengah atau cetakan Madinah. Jadi kalau huruf sakinah, seluruh huruf sakinah itu baik itu nun, mim, dan huruf yang lain, kalau ada tanda sakinahnya berarti dia dibaca jelas izhar. Contohnya ini fa'dzir, fakabbir. Nah, kalau huruf nunnya tidak ada harokatnya, ya berarti dia ada cara baca tersendiri. Nah, kalau kalau tidak dibaca idgham, ya berarti ikhfa atau iklab. Kalau di nun sukun, kalau di mim sakinah cuma dua kemungkinannya, antara ikhfa atau idgham ya. Dan itu lebih mudah kalau mim sakinah. Nah, kalau mau dikenalkan silakan. Bisa dikenalkan dengan cara seperti itu. Yang penting prakteknya dulu ya. Jadi kira-kira nun sakinah bertemu ta ini dibaca apa? Ikhfa apa idhar ya? Yang jelas. Kalau idhar tadi sudah jelas. Kalau idhar kan ada tanda sakinahnya. Berarti kalau nggak ada tanda sukunnya bertemu huruf ta berarti dibaca apa? Ikhfa ya Ustaz? Ya betul, ikhfa. Ya betul. Oh. Jangan takut salah ya, sudah betul ikhfa. Cuman namanya lebih lengkap adalah ikhfa hakiki. Karena ikhfa ada dua, ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Jadi kalau pada huruf nun ini disebut dengan ikhfa hakiki. Ya. Jadi ya tadi seperti tadi ya contoh mengenalkannya nun sakinah ta. Nah, ketika nun sakinah itu jangan langsung dibaca tapi disebutkan huruf ta-nya dulu, nun sakinah ta. Wala tamnun ta, seperti itu. Ya tadi tahapannya kalau dia mulai kritis ya mungkin ya. Kenapa kok dibaca seperti itu ya? Seperti karena huruf nun sukun bertemu ta. Nah,
tadinya juga tersendiri ada nun sakinah mukhfa inda ta'il maftuha seperti itu. Ya, silakan dicontohkan tadinya. Silakan dipilih yang Nu wala tamnu nun sakinah ta wala tamnun ta. ya, jadi Sakinah disamarkan sedikit lagi. Karena kalau ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, karena huruf nun sama huruf ta itu berdekatan makhrajnya dan dia berpotensi idgham, makanya diikhfakan. Nah, diikhfakan dengan tingkat kesamaran yang dia nggak terlalu tinggi memang, tapi jangan sampai terbaca izhar bi gunnah wala tamnunta, tapi wala tamnunta. Dengar perbedaannya ya? Ya, itu. Coba silakan dipraktekkan. Wala tamnunta. Wala tamnunta. Ya, sudah lumayan. Lanjut, silakan dulu. Lanjutkan dulu. Sin sakinah. Wala tamnuntasta. Wala tamnuntasta. Kaf sakinah. Wala tamnuntastakfi. Wala tamnuntastakfi. Wala tamnun tastakfiru. Coba gunahnya disempurnakan. Jadi nun ikhfa itu selain disamarkan juga ada gunahnya. Jadi kalau kita mau gunahnya kurang lama. Wala tamnun tastakfiru. Coba silakan. Wala tamnun tastakfiru. Ya, seperti itu. Jadi durasinya mengikuti durasi gunahnya, tetap meskipun temponya lambat atau cepat, gunahnya jangan sampai terpangkas. Ya, silakan lanjutkan. Ro sakinah indal waqaf. Wala tamnun tastakfiru. Wala tamnun tastakfir. Baik, masyaallah. Oh ya, masyaallah. Fi amanillah ya Ummu Haifa, masyaallah. Ya, sudah bisa dipahami di sini ya. Praktek di wakaf pada sukun asli dan wakaf pada huruf yang berharokat. Ada pertanyaan terkait praktek kita hari ini dari Fathurah bab wakaf di kotak kuning dan kotak biru? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan di warna pink ini ya. Silakan yang sudah siap di Fathur Rahmannya dibuka halaman 57 ya, yang kemarin. Ya. Kotak pink ini adalah tentang wakaf pada huruf ta marbutoh. Ya, huruf ta sendiri yang sebagaimana sudah kita ketahui, huruf ta dalam huruf hijaiyah atau bahasa Arab itu ada dua. Ta mabsutoh, ya, ta yang gambarnya seperti orang tersenyum itu, tak tersenyum ya, untuk mengenalinya. Tak tersenyum sama tak bulat atau tak angka 9. Yaitu kalau tak yang selain tak mabsutoh berarti namanya tak marbutoh. Baik yang bentuknya seperti angka 9 yang bersambung dengan huruf sebelumnya ya, atau yang terpisah seperti angka 5 atau angka 0 ini. Ya. Nah, wakafnya ya, dia karena ada cara wakaf tersendiri ya, huruf ta ini dia berubah menjadi hak sakinah. Ya, dicetak warna biru itu hak sakinah indal wakaf. Ya, baik kita langsung coba ya di tahajinya. Kotak pink yang pertama. Ya. Silahkan di Ibu Wida, sudah siap mencoba di kotak pink yang pertama? Ya, silakan. Wala ko dal sakinah muqalqalah wala qad alif Ya, perkataan silakan, apa? Oh ya. Alif mad badal Berapa harokat alif mad badal? Alif mad badal? Alif mad badal harokatan. Iya, harokatan. Ya. Alif mad badal harokatan. Ta.
ya sakinah atayna alif mad tabi'i harakatan atayna walaqad atayna lu of sakinah luq Jangan lupa qaf sakinah. of sakinah muqalqalah Iya. ma luqma Eh, alif pantulannya dilembutkan lagi. Luqama. luqma Jangan sampai kok, bukan sampai kok, luko, tapi di apa namanya? Diangkat lah, kok diangkat jangan sampai pantulannya berlebihan ya. Luqama. Seperti kayak apa namanya? Kayak ketika kita membaca qaf yang berharokat ya, qaqiqu. Jadi tidak sampai qaqiqu. Nah, sampai seperti itu, tapi cukup memantul dan dia tidak sampai seperti orang tersedak atau kalau bahasa Jawanya keselak itu ya. Luqama. Seperti itu, coba. luqma Seperti itu. Jadi tidak sampai luqo ya, tidak sampai tapi cukup dipantulkan pangkal lidahnya ke apa itu namanya? Epiglotis ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Intil-intil misalnya. Luqama. Ya, silakan. ya luqma Enggak sampai itu. Luqama. luqma Ya, coba dilatih lagi di rumah. Ya, lanjut dulu. Silakan. luqma alif mad tabi' saya ulang aja ya Ustadz ya. Kata ketiga aja. Kata yang ketiga, dari lu. Lu qaf sakinah. Lu of sakinah muqalqalah luq ma alif mad tabi'i harakatan luqma na walaqad atayna luqmana Ya, sama kan? Jadi ketika kita memantulkan qaf sakinahnya dengan seperti itu, biasanya qaf yang berharokat juga lidahnya juga, pangkal lidahnya juga seperti itu. Jadi seperti ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, khawatirnya seperti itu. Jadi coba dilatih tidak sampai pangkal lidahnya tidak sampai kayak tertelan gitu ya. Walaqad atayna luqmana. Ya. Sudah dengar perbedaannya ya? ya Ustadz Ya, tapi belum coba nanti bisa. ya latihannya memang nggak sampai nggak bisa satu kali instan. Ya, lanjut dulu, silakan. Tahji yang berikutnya Ustadz. Ya, kata yang ke berapa ini? Keempat. Ya. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam qamariyah mudharah al kaf sakinah al hikmah ta al hikmata walaqad atayna luqmanal hikmata Terus sakinah indal waqaf walaqad atayna luqmanal hikmah. baik. Ya, jadi nanti latihan huruf qaf ya, PR-nya. Ya, silakan. Siapa? Ummu Alweda. Kotak pink yang kedua. Iya, Ustaz. Nah, ha sakinah, nah nu ja'a lam sakinah, ja'al, nah alif mad tabi'i harakatan, ja'alnaha alif mad tabi'i harakatan, ja'alnaha nahnu ja'alnaha. Sebentar. Haknya dialirkan suaranya. Nahnu ja'alnaha. Ya, jadi huruf haknya jangan dipangkas. Aliran suaranya atau nafasnya, karena dia sifatnya rokhawah. Jadi kalau dipangkas nahnuja seperti terjeda. Jadi dialirkan suaranya. Nahnu ja'alnaha.
Nahnu ja'alnaha. Ya, lanjut silakan. Ta zal sakinah tazkiro ta tanwin bil fathi tazkirotan. Ya, sama huruf dal juga dialirkan suaranya. Tazkirotan. Ya, silakan dari awal. Nahnu ja'alnaha tazkiratan. Baik, silakan diwakafkan. Ha sakinah indal waqaf. Nahnu ja'alnaha tazkiratan. Seperti itu. Tazkirah, Iya. Nahnu ja'alnaha tazkirah. Baik, Masya Allah, sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, lanjut. Ya, Umu Gaisan, wah ini cukup panjang ini. Sudah siap? Kotak pink yang ketiga? Insya Allah Ustadz. Ya. Wana do hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam komariya mudharo alma wa alif matu Lamnya dialirkan suaranya. Almawa. Seperti itu. Lanjut. Alif matu tabi'i harokatan almawazi ya matu tabi'i harokatan almawazina wanado'ul mawazina lanjut. hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam komariya mudharo. Itu nggak bisa. Ya, betul. Belum masuk sabsia kita. Lanjut. Alqi ya sakinah alqis. Kok ya astagfirullahaladzim. Sin sakinah alqispo. Dialirkan sinnya alqispo. Wa nad'ul mawazinal qisqa. Baik, lanjut. Liya waw sakinah liyaumi. Ini satu kata nggak Ustaz? Liyaumi. Iya, ya, tadi ada sedikit koreksi. Jadi jangan sampai terbaca o ya. Atau liyau. Jadi mencucu dengan sempurna. Liyaumi. Ya. Coba dari depan langsung dari kata pertama. Wanad'ul mawazinal qisqa liyaumi. Ya. Lanjut terakhir. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam komariya mudharo alqi ya alqiya alif madu tabi'i harokatan al-qiyamati wa nad'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamati sakit ini hak ya hak iya jadi hak hak sakinah indal waqaf gitu. Iya betul jadi huruf tak marbuto kalau diwakafkan berubah jadi huruf hak ya. Hak sakinah lupa. wa nad'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamah. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi jangan lupa kalau huruf ta marbuto berubah jadi hak sakinah dan waqaf ya. Apapun harokatnya itu ya, meskipun fathatain atau tanwin bil fathi ya, kalau tanwin bil fathi pada huruf selain huruf ta marbuto kan dia berubah jadi mat iwad. Kalau huruf ta marbuto dia sama dengan tak marbuto yang lain, jadi hak sakinah. Baik, yang terakhir silakan Ibu Okti. Sudah siap? Insyaallah. Ya, kotak pink yang terakhir. Silakan. Laqo
Zal sakinah muqalqalah. Laqad ka alif mad tabi'i harakatan. Laqad kana Jangan la dijeda. Dalnya ke kaf ya. Laqad kana. laqad kana Nah, seperti itu. Lanjut. Kata yang ketiga ya. Jadi sebenarnya laqad sendiri, kana sendiri, lakum sendiri, fihim sendiri, uswatun sendiri, hasanun sendiri. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. 6 ya, 6 kata. Ya, lanjut. Laku mim sakinah lakum. Laqad kana lakum Laqad kana lakum fi ya mad tabi'i harakatan fihi mim sakinah fihim. Laqad kana lakum fihim sin sakinah uswa ta tanwin bil domitun uswatun. Laqad kana lakum fihim uswatun. Sin sakinahnya dialirkan. Uswatun. Huruf suara sin sakinahnya dialirkan. Uswatun. Laqad kana lakum fihim uswatun. Nah, Gitu. itu. Ya. Diwakafkan sekarang. Yang mana? Ya, tadi. Belum, yang kata yang terakhir udah belum. Oh ya, saya lupa. Saya sambil cari contoh saja. Silakan lanjut dulu. Cari contoh di ayat ya, lanjut. Hasana tak tanwil bidomitun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Ha sakinah indal waqaf. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ya, sedikit lagi tadi. Uswatun hasanah. Coba. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Iya, jadi huruf sin itu sifatnya rikhwah, jadi mengalir suaranya. Kalau dipangkas nanti ada korupsi di situ, ikhtilas namanya dalam istilah tajwidnya. Jadi uswatun. Jadi kalau laqad kana lakum fihim uswatun, jadi kan kayak ada jedanya. Jadi biar sesuai dengan apa sifat-sifat hurufnya, kita memberikan hak dan mustahak hurufnya. Jadi kita tunaikan huruf haknya. Jadi sin itu suaranya mengalir meskipun apa ketika disukunkan. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai ya di bab wakaf pada huruf ta marbutoh. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ya, kalau sudah jelas kita bisa praktek di ayat Quran ya. Setelah itu kita ya sambil sebelum kita akhiri, bentar saya ambilkan contoh di surat An-Nazi'at. Ya, di situ ada beberapa ayat yang diwakafkan huruf terakhirnya adalah ta marbutoh ya. Jadi kita bisa praktek di situ. Ya. Coba dengan Ummu Al-Maidah ya. Kita mulai di ayat ke-6 ya. Coba dua kata yang pertama silakan ditaji. Ayat ke-6 ya, saya tunjukkan ini. Oh ya, silakan Ibu Wida. Jazakillah khairan. Ummu Al-Maidah silakan. Oke. Iya, Ustaz. Ya, waw sakinah yauma ta ra sakinah yauma tarjufu. Baik, ini kata yang selanjutnya
Sama seperti yang tadi ya di Al-Mudaththir, kita contohkan dulu aja ya. Hamzatu waslin taskutu waslan Hamzatu waslin taskutu waslan. nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam syamsiyah mudghamah Lam syamsiyah mudghamah. firra'il maftuhah. Firra'il maftuhah. Ya, jadi kalau tadi apa? Tadi itu apa? Dhammah maka saya dhammah ya. Nah, kalau sekarang fathah, jadi maftuhah namanya. Isim maf'ulnya kalau dalam istilah bahasa Arabnya isim maf'ulnya adalah maftuhah. Kalau kasroh maksuroh, kalau dhammah madmumah. Ya, kita lanjutkan dulu. Arro. Silakan diikuti. Arro. Arro. Alif maddu tabi'i harakatan. Arro. Alif mad tabi'i harakatan. Arro. Arro. Ya, silakan coba dilanjutkan. Arro. Ya, dilanjutkan. Ji. Arroji. Oh, dari itu ya. Ya, dari kata roji. Ya, dari kata yang keempat aja langsung. Ini kan ada 3 kata. Yauma sendiri, tarjufu sendiri. Nah, kita sekarang di kata yang ketiga. Dilanjutkan dari kata yang ketiga langsung aja. Ar-roji, terus? Ar-roji fa. Ar-roji fa. Tu ar-roji fa tu. Sekali lagi, coba dilancarkan dulu. Tak sakinah. Ya, arro. Yaumatar ar-rojifatu. Ya, dari awal silakan. Yaumatar jufur rojifatu. Diwakafkan silakan. Hak sakinah. Hak sakinah inda waqaf. Yaumatar jufur rojifah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah paham ya di sini ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Ummu Ghaisan silakan. Mungkin ini ayat terakhir ya sebelum kita tutup. Ya silakan Ummu Ghaisan di ayat ke-7. Kata yang pertama silakan Nita Haji. Ta sakinah tatba'u tatba'uha alif madu tabi'i harakatan tatba'uha hamzah. Ya, betul. Hamzatu waslin tasbutu waslan lam syamsiyah mudgharo mudghamah lam syamsiyah mudghama firro. Ya, huruf ro. Firroil. Ya, betul. Firroil maftuhah. Ya, betul. Nah, kalau nggak pakai nabda'u biha berarti disambung dari awal. Ya, silakan. Tatba'u harro. Lanjut. Alif madu tabi'i harakatan. Tatba'u harro di. Tatba'u harro di fa. Tatba'u harro di fa tu. Tatba'u harro di fa tu. Hak sakinah indal waqaf. Tatba'u harro di fa. Ya. Alhamdulillah sudah bagus ya tadi. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi mungkin sedikit yang harus diperhatikan adalah tak sakinahnya tadi ya. Jadi tidak sampai suara yang keluar, tapi udara. Tatba. Jadi bukan tat, tapi tatba. Jadi udara yang tertahan, ya, yang tertahan suara dan udara, tapi yang terlepas lagi setelah lidahnya lepas dari gigi itu adalah udara. Tatba'uha radifah itu. Tatba'uha. Ya, coba sekali lagi. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Tatba'u. Ya, karena kan itu tak sakinah, terus setelah itu kita mengucapkan huruf ba yang makhrajnya di bibir. Jadi memang seakan-akan hamesnya ya, udara yang terlepas itu atau hamesnya tidak terlalu jelas ya, enggak apa-apa. Karena itu memang yang penting kita sudah menunaikan haknya
terlepas apa namanya udaranya nggak sampai terdengar juga apa, yang penting indikatornya adalah kita sendiri bisa mendengar atau orang terdekat kita bisa mendengar. Jadi nggak sampai suara yang terdengar tat atau apa tadi tat ya. Yang penting udaranya sudah tertahan lalu terlepas. Tat ba seperti itu. Tat ba uhar. Ya, sudah paham ya di sini? Bisa dipahami penjelasan di bab? Insya Allah Ustaz. Ya, tinggal nanti. Sakinah. Ya, berarti ummahat di sini karena kita sudah banyak praktek beberapa praktek kita mengambil praktek di ayat Al-Qur'an. Kalau mau mencoba tilawah ya, apa namanya? Tahji di surat-surat yang belum dihafalkan oleh anak-anak, silakan ya. Agar apa namanya? Tidak asing untuk anak-anak ketika mungkin coba tilawah, jadi dia tidak asing. Jadi dimulai dari surat-surat yang pendek-pendek dulu ya. Seperti kita kemarin kan sudah mulai di Al-Mursalat. Kalau misalnya anak-anak belum hafal di apa namanya An-Naba atau An-Nazi'at atau surat-surat di juz 29 yang ayatnya pendek-pendek, ya silakan ditahji. Kalau ada yang belum jelas atau belum tahu cara mengajarkannya, bisa nanti menghubungi kami ya, seperti itu. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir. Saya tunggu 10 detik. Ya, sekali lagi terakhir, jadi kesimpulannya adalah kita tadi sudah belajar waqaf pada huruf tak marbutah ya. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar pada waqaf pada huruf sukun atau sakinah asli. Lalu di kotak biru kita juga sudah belajar huruf waqaf pada huruf yang berharokat, yang tentunya dia berubah menjadi huruf sakinah ketika diwakafkan. Baik. Oh, afwan Ustaz. Ya, silakan. Baru ingat, saya mau tanya ini Ustaz. Ini ada tak yang bentuknya kayak bendera dan satu lagi tak yang bulat. Nah, ini ada perbedaan di makhraj nggak, kayak misalkan jadi hak kecil yang hak jim hakho itu atau hak besar gitu. Keluar makhraj hurufnya tuh haknya ada beda nggak Ustaz? Huruf tak marbuto dan tak mabsuto maksudnya ya. Tak yang kayak orang tersenyum itu sama tak bulat itu ya. Iya. Iya. Iya, yang kayak bendera dan yang bulat. Iya. Makhrajnya sama. Cuman ya apa berbedanya ketika wakaf saja, dia belum menjadi huruf hak. Itu saja bedanya. Kalau secara makhraj sama. Soalnya waktu waktu setelah hafalan kemarin itu surat Al-Qiyamah ada ayat yang pakai haknya bulat itu sama hak yang bendera ini. Nah, hak yang bulat itu haknya harus keluar di atas gitu Ustaz. Jadi kayak gitu, yang lainnya gitu Ustaz. Maksudnya ketika diwakafkan? Iya, diwakafkan, jadi harus terdengar kayak seperti suara nahnu gitu, ada hak ringnya gitu. Iya, memang itu mungkin maksud dari gurunya. Ini setoran di SD dah maksudnya, atau jaringan sendiri ke? Iya, setoran ke ustazahnya. Oh, ustazah. Ya, mungkin yang dimaksudkan di situ karena memang membaca ayat-ayat yang huruf akhirnya itu huruf hak sakinah, baik itu hak sakinah asli seperti ini ya, ini kan mana kemarin sebentar halaman ini itu banyak banget Ustaz. Ya, wama ini contohnya ya, saya ambil contoh di sini, wama adro kama hiyah. Nah, huruf hak sakinah di sini secara makhraj sama persis dengan huruf hak sakinah yang dia berubah dari tadi halaman 57 ya, sebentar ke scroll tadi. Ya, jadi huruf hak sakinah asli di sini mahiyah dengan tak marbutoh yang berubah menjadi hak sakinah itu sama. Nah, biasanya memang catatan prakteknya itu biasanya hak sakinahnya enggak keluar. Wama adro kama hiyah atau nahnu ja'alnaha tadhkirah. Jadi haknya itu enggak jelas. Nah, makanya biasanya di situ para guru menekankan untuk memperjelas lagi huruf yang terakhir itu. Tapi tidak sampai seperti huruf hak nahnu.
Ya, kalau hak itu kan dia kalau secara apa perkiraan ya kan kita nggak bisa marogoro tenggorokan ya. Kalau diperkirakan di tenggorokan itu kan hak itu di tengah-tengah. Sedangkan huruf hak sama hamzah itu paling bawah, di tengahnya ada huruf hak sama ain, di atasnya lagi yang dekat dengan lidah itu huruf kha sama ghain. Nah, yang terpenting di situ adalah tidak sampai terbaca seperti huruf hak, nahnu. Nah, jadi dia tetap harus kembali ke huruf hak makhrajnya. Tadhkirah. Seperti memang kalau ditartilkan atau kita memberikan tajwidul hurufnya, ya huruf haknya memang nafasnya keluar. Mahiyah tadhkirah. Karena memang biasanya kan anak-anak bacanya cepet-cepet atau gimana ya, jadi huruf hak sakinahnya nggak keluar. Tadhkirah atau mahiyah gitu. Jadi mungkin saya husnudzonnya seperti itu ya. Ustadznya meminta seperti itu agar huruf haknya tetap terjaga makhraj dan sifatnya. Tazkirah gitu. Ya, tapi jangan sampai itu, jangan sampai jadi hak. Jadi dari nafas yang dalam seperti orang apa? Ya. Orang nguap gitu ya. Gitu. Ya, itu haknya dari situ. Tazkirah, al-hikmah, al-qiyamah. Beda kalau haknya seperti huruf hak itu apa namanya? Ya huruf hak ya. Jadi ya tazkirah. Jadi kayak apa namanya? Lebih ringan. Ya kalau huruf hak itu kan seperti seolah-olah nafasnya ringan, ya soft gitu kan. Tapi kalau huruf hak berat. Hasanah. Nah, kalau hasanah berarti pakai hak. Nah, di sini diminta pakai huruf hak. Hasanah, tazkirah, al-qiyamah. Terus tadi apa contohnya di An-Nazi'at tadi? Ar-rajifah, ar-radifah. Jadi pakai nafas dalam. Seperti orang mau menguap itu. Ya bisa dipahami sini ya, bedanya hak sama hak ya. Jadi yang itu mungkin maksudnya untuk memperjelas huruf hak sakinahnya. Tapi sekali lagi jangan sampai terbaca seperti huruf hak ya. Iya, saya Jadi, ayah sabu, bukan juga nahlu, bukan seperti itu. Iya. Ya, itu. Oh, Bisa dipahami atau jadi tetap suaranya hak. Iya, tetap hak. Kalau saya ngebedainnya Ustaz. Gimana? Hak kecil dan hak besar ngono Ustaz. Biar gampang tuh. Hak kecil tuh yang suara hak kecil kan di atas ya haknya. Hak gitu, hak jim hak. Nah, yang hak besar tuh yang untel-untel itu yang hak. Nah, itu jadi ngebedainnya hak kecil dan hak besar. Kalau hak kecil suara haknya keluar di atas. Kalau hak besar dari bawah gitu. Nah, yang penting ketika ngomong haknya juga harus beda. Jangan sampai disamakan hak kecil, hak besar. Ya, nggak masalah. Yang penting bisa prakteknya sudah bisa dan bisa bisa jelas perbedaannya. Ya, nggak masalah. Yang penting bentuknya juga jangan disamakan kalau bentuknya ya. Kalau cara menyontohkan itu masing-masing orang tua apa. Berarti kalau yang bulat itu seperti hak kecil gitu ya? Bulat yang mana? Yang tak ini ya? Iya. Itu hak besar. Hak kecil gitu ya sepertinya. Hak kecil itu yang jim hak ho itu ya? Iya, maksudnya ya itu hak kecil tuh yang gitu. Kalau yang hak besar tuh gitu. Kalau tak marbuto ini hak besar. Oh, hak besar. Iya, kalau ini juga sama. Kebalik Ustaz. Iya, mahiyah itu hak besar. Semuanya hak besar ini sama. Jadi wa ma adraka mahiyah itu sama dengan ini tazkirah uswatun hasanah. Nah, itu. Jadi bukan hak kecil ya kalau istilahnya dengan bukan hak kecil tapi hak besar ya itu. Oh, iya. Iya, huruf. Jadi ini bukan huruf jadi hak, sama, ya? tapi ini huruf hak. Jadi bukan ayah tapi huruf hak itu. Ya kayak orang menguap itu ya. Itu. Orang ketawa, ya itu. Baik, sudah bisa dipahami di sini ya. Jadi jangan sampai terpecah di huruf hak, tapi di huruf ini adalah huruf hak ya. Baik. Ada yang ditanyakan lagi dari umat lain mungkin? Ya kalau sudah jelas dan tidak ada, kita tutup
pertemuan sore ini. Ya, semoga yang kita pelajari bisa kita praktekkan dan kita terus diberi taufik dan bimbingan oleh Allah untuk terus memperbaiki bacaan kita masing-masing agar kita bisa menyontohkannya kepada anak-anak kita. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan sore ini menjadi pemberat amal kita nanti di hari akhir kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakallah.